Assalamualaikum everyone. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kamu yang lagi sakit itu segera sehat. Kamu yang lagi isoman juga bisa segera meningkat imunnya. Dan juga semuanya yang mungkin lagi terkena PHK itu segera bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian juga kamu yang mungkin lagi bisnisnya lagi mengalami penurunan. Nah, semoga bisa ada solusi kreatif untuk alternatif kamu membuka bisnis apalagi sih sehingga kamu memiliki pendapatan gitu loh. Ya, doa-doa yang baik-baik aja. Nah, bicara mengenai keadaan kita yang mungkin belum begitu stabil saat ini, saya mau memberikan reaction diskusi saya dengan Memes Prameswari bicara mengenai energi, bicara mengenai mindset, bicara mengenai pemrograman pemikiran kembali. Penasaran kan seperti apa? Dan kita bukan kaitin dengan haters, no, kita kaitin adalah dengan ternyata pemikiran tersebut itu berguna untuk kita sendiri dalam bekerja, dalam meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan mencapai target kita. Nah, itu penting banget sih bicara mengenai pikiran manusia. Oke? Untuk bisa lanjut lebih dalam lagi, saya tunggu kamu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Oke? Ditunggu. Terima kasih. Dari pembahasan aku di sini aku ngambil dari kontennya YouTube-nya Memes Prameswari ya. Di situ kan Memes memang lagi saat itu tuh ngobrol sama aku untuk bicara mengenai haters karena memang banyak banget yang memberikan komentar-komentar yang mungkin kurang baik terhadap Memes. Ada sebagian, tapi sebagian lagi memberikan support ya. Namanya haters itu pastinya kan seseorang yang get attention, yang perhatian, tapi dia tidak menyukai tokoh tersebut dalam beberapa perilakunya gitu lah. Saya yakin banget haters ini begitu dikasih penjelasan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, pastinya akan berubah menjadi moga-moga sih akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi perspektifnya. Karena apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan itu akan menarik semua kejadian kepada diri kamu. Nah, itu tuh pembahasannya. Saya agak tertarik membahas di sini bukan hatersnya, tapi saya membahasnya adalah konsep pemrograman pemikiran serta energi itu sendiri lebih lanjut ya. Saya ambil dari pembahasan di awal di sini pada saat Memes bertanya kepada saya, kalau kamu mau nasib kamu jadi lebih baik ya kamu harus berusaha dan juga bisa lewat bantuan Mbak Poppy. Gitu maksudnya. Jadi kita bisa memprogram ulang kembali apapun kondisi kamu, baik keuangan misalnya. Katakanlah misalnya dia punya masalah sama jodoh ya, percintaan, kok nggak nikah gitu, kok belum juga, tapi itu panjang sih kalau aku jelasin. Jadi gini, di dalam pikiran manusia itu ada pikiran sadar sama bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu kan dari kecil yang kita dapat nih. Apapun yang diinput dari lingkungan masa lalu itu akan menjadi keyakinan kita. Nah, kita melihat, kita mendengar, kita merasakan dari kecil, maka kita punya sebuah keyakinan nih. Yang tadi aku bilangin dia kadang-kadang konflik batin karena data yang di waktu lalu dengan kenyataan kadang-kadang berbeda. Kita tuh mulai konflik, itulah konflik muncul gitu loh. Nah, kita membandingkan data yang lama di bawah sadar dengan data yang sekarang. Nah, keyakinan itu kita bawa kan pergi kan, karena otak kita ini isinya keyakinan, kita bawa pergi kemana-mana, kita akan menarik apapun yang kita yakinin. Nah, kalau dia punya keyakinan bahwa pernikahan itu menyakitkan, pernikahan itu membuat nyakitin anaknya, atau merasa khawatir dengan yang namanya kehilangan, it's happen to you. Kamu akan narik many times. Kamu akan menarik sebuah situasi yang sama, dan itu hukumnya secara psikologi fraktal. Jadi apabila pernah terjadi menjelaskan mengenai sebuah hukum fraktal, nah ini penting banget ya teman-teman. Jadi fraktal itu hukum apa sih? Sebuah hukum pengulangan sebuah pola yang terjadi. Jadi apabila pernah terjadi, dia akan terjadi lagi pola tersebut dan akan membentuk sebagai sebuah situasi kembali. Nah, jadi pengulangan dari peristiwa yang pernah terjadi di waktu lalu. Misalnya kamu dulu pernah dikejar sama anjing, gitu ya. Terus kamu punya perasaan bahwa anjing itu
Kalau orang dikejar sama anjing, dia jadi suka atau jadi nggak suka sama anjing? Oke, pasti nggak suka ya, karena pengalaman terakhirnya adalah menyakitkan. Maka begitu dia ketemu anjing lagi, di recall nih memorinya, diambil datanya tersebut, dia akan membuat dirinya pas lagi ketemu anjing, aduh takut nih sama anjing, gitu. Itu pas lagi kecil. Kemudian pas lagi kejadian lagi, karena dia punya rasa takut, gitu kan, maka kejadian lagi tuh yang ketiga. Biasanya kalau sampai yang keempat itu seterusnya loh. Setiap ketemu anjing pasti anjing akan nyari dia untuk anjingnya juga nggak suka sama dia gitu. Jadi dimanapun dia pergi pasti dia akan menarik anjing-anjing yang nggak suka sama dia. Nah sebaliknya ada orang yang punya pengalaman kecil yang menyenangkan terhadap anjing. Begitu ketemu sama anjing akan berespon yang positif, selalu berespon yang positif. Jadi hal tersebut akan mengulang kejadian yang sama. Itu disebut dengan hukum fraktal. Jadi apapun yang pernah terjadi di waktu kecil kamu itu akan terjadi lagi pada saat kamu dewasa kelak. Nah, itu yang dimaksud dengan fraktal yang saya sampaikan dengan memes di situ. Gitulah. Nah, fraktal ini bisa berulang, agak sedikit mengkhawatirkan nih teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kamu berpikir bahwa cowok itu nggak ada yang baik karena kamu melihat figur otoritas kamu, misalnya ayah kamu kurang begitu menyenangkan, kamu tuh akan menarik kejadian yang sama. Kamu akan menarik cowok-cowok yang nggak menyenangkan juga. Kenapa? Karena kamu berpikir terakhir datanya adalah cowok atau ayah, ya. Kenapa figurnya ayah? Karena laki-laki pertama yang kamu lihat kalau kamu perempuan adalah ayah. Jadi pada saat kamu ngomong, duh, lah cowok kok begini ya. Apalagi ada inputan-inputan dari sekeliling, misalnya ibu ngomong, kamu tuh kode grid tuh jadi laki-laki tuh harus begini, lihat tuh, mama diginiin. Nah, kamu punya keyakinan yang salah di situ. Pada saat kamu dewasa, kamu nanti akan mengulang apa yang kamu dengar dari orang tua kamu. Sehingga tanpa sadar kamu akan menarik peristiwa yang kamu nggak harapkan. Kamu akan menikah dengan laki-laki yang kamu nggak harapkan dia akan berperilaku seperti itu. Dan itu fraktal hukumnya. Jadi nanti kamu akan mengulang lagi kejadian itu gitu loh. Dan kamu akan menemukan kejadian yang sama seperti itu. Ngerti nggak maksud aku? Jadi gini, misalnya kamu lagi kecil itu, ibu kamu itu bukan orang yang bekerja, terus ibu kamu minta uang sama ayah kamu, terus ibu kamu agak sebel lama-lama gitu kan, minta uang, ada kalimat-kalimat yang mungkin ayah kamu kurang tepat, sehingga begitu bicara, aduh kamu kalau udah gede nanti nak ya, tangan kamu harus di atas, jangan tangan kamu di bawah. Nah, kalimat itu tuh disampaikan ke anaknya setiap hari, anaknya gedenya nanti dia akan mencari pasangan yang bukan dominan. Dia akan mencari pasangan yang di bawahnya dia. Kenapa? Agar tangannya dia di atas. Dia nggak mau ngulang kejadian yang sama. Nah, pada saat dia nggak mau ngulang kejadian yang sama, kejadiannya seperti itu terus. Ngerti kan? Nah, hati-hati banget kalimat-kalimat tersebut yang diinput kepada seorang anak, karena tadi itu akan menjadi sebagai keyakinan. Tapi hal yang positifnya juga fraktal itu, kalau diinputnya yang negatif akan seperti itu, tapi kalau inputnya positif juga akan berlaku hukum itu. Jadi misalnya kamu diinput dari kecil, kamu ini cantik, kenyataannya kamu nggak cantik. Kamu tahu nggak apa yang terjadi? Kamu akan jadi orang yang cantik. Kecilnya kamu mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau begitu kamu selalu diinput, kamu tuh cantik, kamu tuh berbakat, kamu tuh berarti, kamu tuh lihat tuh, kamu kayak putri, kamu kayak A, kamu kayak B, tanpa terasa itu akan membentuk tubuh kamu, membentuk diri kamu persis seperti yang diinput tersebut. Jadi ingin saya sampaikan bahwa fraktal ini bisa positif, bisa negatif. Nah, sekarang bisa nggak kita menghentikan kejadian yang negatif itu? Bisa, dengan cara apa? Mengganti data di pemikiran kamu yang diinput tadi dengan hal-hal yang positif. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengucap atau melakukan afirmasi. Pengulangan kalimat adalah afirmasi hal-hal yang positif. Misalnya kamu ngomong, semakin hari saya semakin sukses, semakin hari saya semakin bahagia, semakin hari saya semakin langsing, maka kamu akan melangsing. Paham ya? Masuk lanjut pembahasannya. Nah, ngobrol-ngobrol yang tadi lagi, gara-gara aku suka follow Prince William sama Princess Kate tuh pernah jelasin katanya kalau dari umur bayi baru lahir 0 sampai 5 tahun itu tuh masa yang paling penting. Makanya orang tua itu harus bisa menanamkan pendidikan yang terbaik di rumah. Karena umur 0 sampai 5 tahun kan belum yang sekolah elementary school kan. The golden years. Betul banget, luar biasa. Ya itu tadi, makanya nyambungnya sama itu. Berarti apa yang ada di masa lalu kadang tuh bisa terulang lagi karena memang itu tadi ya, Pak. Kenapa? Karena otak kita adalah komputer. Jadi kalau kita ngelihat anak terlahir itu
kalau ada seorang individu terlahir seperti kertas putih, dia benar-benar sama kayak kertas putih itu. Jadi kalau ada bayi, kita bisa, misalnya ada bayi nih, kita bisa program dia jadi jenderal yang humanis. Tapi kita juga bisa membuat dia menjadi jenderal yang membumi hanguskan apapun. True. Jadi kita bisa membuat dia menjadi apapun yang kita mau, karena dia itu seputih kertas. Nah, anak bisa jalan, anak bisa komunikasi, anak bisa bergerak, berkembang, itu persis lingkungan yang ngebentuk. Jadi dia adalah produk lingkungan. Pada saat kita dewasa, semua ucapan kita adalah informasi dari masa lalu. Benar. Jadi kalau kita ngulangi, jadi gini, itu kenapa anak kecil kan suruh bilang, kalau orang tua tuh nggak boleh ngomong yang kasar-kasar, nanti anaknya ngikutin. Anak kecil tuh suka ngikutin. Nah, anak itu bukan ngikutin apa ucapan orang tua, tapi perilaku. Children see, children do. Jadi dia ngelihat, dia melakukan, bukan dia mendengar, bukan. Dia ngelihat, dia melakukan. Jadi apa yang kita lakukan adalah apa yang kita lihat. Nah, dari kecil misalnya kamu guys ya, kamu dari kecil lihat ayah kamu adalah pegawai negeri. Terus kamu mau banting setir, kamu bakalan sulit, garansi sama aku, kamu akan kesulitan kalau ayah kamu pegawai, kamu akan setengah mati kamu untuk menjadi seorang pebisnis, garansi sama saya. Iya. Sama, ibu aku pegawai, terus aku masuk ke dunia entertain tuh kayak setengah mati. Tapi kalau kamu ngedobrak itu, kamu harus benar-benar switching your mindset gitu, benar-benar switch gitu loh. Kalau nggak bisa. Jadi kalau ayahnya dia misalnya dokter, anaknya udah otomatis gitu loh. Biasanya gitu sih, sekeluarga jadinya dokter semua gitu ya. Dokter punya bengkel, nah itu agak bingung tuh. Berarti dia switching banget gitu loh. Nah itu butuh energi yang ekstra. Yeah, mungkin sih. Jadi ini pun hal yang positif buat orang yang misalnya ayahnya kehidupannya biasa aja, dia pengen jadi lebih. Dia bisa juga ngelakuin itu. Ini terbuka untuk semua kesempatan positif maupun negatif. Wow, that's amazing ya. Walaupun ada effort yang lebih, tapi kalau emang worth it, emang itu tujuannya ya Mbak ya. Namanya orang pasti juga bakal diraih cita-citanya. That's amazing Mbak. Keren banget. Reprogramming program. Tapi kamu harus tahu reprogramming program itu nggak bisa cuman, kan aku treatmentnya kan dengan terapi, main pikiran dan perasaan. Nah oke. Di pembahasan selanjutnya itu pada saat 10.21 itu Memes ada sempat bertanya sama saya bicara mengenai reprogramming program. Jadi reprogramming program itu apa sih sebenarnya teman-teman? Jadi reprogramming program itu adalah bagaimana kita memprogram kembali pemikiran kita. Kok pemikiran diprogram? Karena di dalam pikiran ini kita tuh tadi yang aku sampaikan dari kecil itu apa yang sering kali kamu denger. Kata-kata apa? Kata-katanya tuh positif atau negatif. Gini aja deh. Aku minta kamu coba kamu ngeliat kaca. Oke, kamu ke kaca, kamu dengerin aku terus ngomong, kamu ke kaca. Nah, sekarang apa yang kamu lihat di kaca itu tentang diri kamu? Kamu tuh seperti apa? Menyenangkan? Ada kalimat apa lagi? Bukan orang punya, kamu tuh biasa-biasa aja, kamu tuh nothing, kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu itu cuman katakanlah anak petani, kamu tuh misalnya cuman ada kalimat-kalimat cuman. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Hal apa yang terjadi dengan diri kamu akan nunduk pada saat jalan. Kamu nggak percaya diri pada saat kamu berbicara. Nah, persoalannya kalau kamu menjadi public figure, kamu harus berdiri, kamu harus bicara public speaking di hadapan public speaker di hadapan orang banyak, itu akan menjadi masalah nantinya. Sekeren apapun kamu. Kenapa? Karena tadi di input nih dari kecil tuh seperti itu. Input yang dimaksud itu apa sih? Ucapan-ucapan yang kamu dengar saban hari. Itu terulang-ulang. Apa yang kamu lihat juga akan masuk ke dalam pikiran kamu. Nah, itu yang diprogram. Itu diprogram. Jadi otak kita tuh kayak komputer, itu yang diprogram. Kamu ngelihat saban hari bagaimana pola orang tua kamu dididik kamu. Bagaimana cara ayah kamu berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ibu kamu berkomunikasi dengan kamu. Maka caranya itu, yang kamu lihat itu akan masuk ke dalam pemikiran kamu. Apa yang kamu dengar akan masuk ke dalam pemikiran kamu. Apa yang kamu rasakan akan masuk dalam pemikiran kamu. Kamu merasa dari kecil itu kamu selalu ditinggal, nggak pernah didengar, ya tadi kamu akan menjadi orang yang penyendiri.
Nah, sekarang kita bisa nggak membuat kamu di switching dari yang penyendiri, dari yang introvert, kamu menjadi orang yang extrovert? Bisa. Dengan cara apa? Kamu meyakini bahwa kamu adalah orang yang periang, tapi kenyataannya enggak. Kamu program kembali, kamu berpikir kembali. Data yang dimasukin tadi masa kecil itu bisa diprogram kembali datanya. Dengan cara apa? Ya dengan cara kamu membayangkan dan kamu merasakan bahwa kamu sebagai orang yang periang mulai hari ini. Kenyataannya enggak, iya, tapi akan membentuk kamu, akan membentuk hal tersebut. Kenyataannya kamu itu misalnya enggak ganteng, tapi akan membentuk diri kamu menjadi ganteng. Pada saat kamu ngelihat diri kamu ganteng, orang lain akan melihat diri kamu ganteng. Kenyataannya tuh keluarga kamu itu PNS, terus kamu akan membentuk perilaku yang menjadi PNS tanpa kamu sadarin. Kamu akan bekerja dan idealnya pekerjaan menurut kamu adalah versinya persis seperti ayah kamu, persis seperti ibu kamu. Kalau orang tua kamu dokter, kamu akan membentuk perilaku seperti itu. Kalau orang tua kamu misalnya ribut, kamu akan membentuk perilaku yang seperti itu. Kalau orang tua kamu pemarah, kamu akan membentuk perilaku seperti itu. Bisa nggak dirubah? Bisa, diprogram ulang. Bisa nggak dirubah? Finansial. Kalau keluarga kamu punya pendapatan seperti itu, kamu nggak jauh-jauh pendapatan dengan mereka. Kamu akan membentuk pernikahan seperti yang orang tua kamu lakukan. Bisa nggak dirubah? Kamu nggak mau begitu? Bisa. Kamu bikin planning untuk perubahan itu. Itu namanya reprogramming program. Mau dirubah apa? Apa yang kamu mau dalam kehidupan kamu? Apa yang ingin kamu ubah? Nah, untuk bisa mengubah tersebut, kamu harus datang main ke pikiran bawah sadar kamu. Kamu harus mengganti data-data apa yang kamu lihat kayaknya nih nggak bersinergi. Caranya gimana? Kamu tahu bahwa ini tuh nggak kurang baik. Kamu lihat kehidupan kamu, apa yang fail di situ? Kamu punya masalah di bagian mana? Masalah sama cowok. Oke, berarti kamu punya persoalan dengan kata laki-laki. Masalah dengan cewek, berarti kamu punya persoalan dengan kata perempuan. Masalah pernikahan yang membuat kamu merasa khawatir, berarti kamu harus melihat kata pernikahan. Apa yang kamu potret selama ini? Badan kamu, apa yang kamu potret selama ini? Siapa yang kamu idolakan selama ini? Maka badan kamu akan menyerupai orang yang kamu idolakan di dalam keluarga kamu. Kok bisa melakukan kayak fotokopi? Iya, karena kamu melakukan identity terhadap orang yang menjadi idola kamu. Nah, kamu nggak mau seperti itu, maka kamu harus banting banget pemikiran kamu. Kamu harus switching banget pemikiran kamu. Dan itu bisa dilakukan, termasuk finansial kamu. Caranya gimana? Caranya masuk ke pikiran bawah sadar tadi. Masuk ke pikiran bawah sadar tuh gimana? Kamu harus masuk ke bawah sini. Tapi kalau kamu kebingungan tekniknya untuk bisa masuk ke situ, ada solusi. Kamu ikutan pelatihan reprogramming program di www.psikodinamika.org. Klik di situ, kamu langsung bisa mengubah keadaan kamu saat ini. Oh, kamu lagi PHK, kamu bisa diterima kerja. Oh, kamu lagi bisnisnya turun, kamu bisa meningkat bisnisnya. Oh, kamu jualan lagi nggak laku, jualannya bisa gila-gilaan. Oh, kamu lagi jomblo nih, oh, kamu bisa langsung mendapatkan pasangan. Oh, kamu lagi sakit, kamu bisa sembuh. Kamu bisa ngelakuin apapun yang kamu mau. Kamu bisa beli rumah, kamu bisa pergi kemana aja, kamu bisa apa yang kamu mau itu bisa kamu dapatkan dengan pemikiran tersebut. Ini amazing. Jadi langsung akses www.psikodinamika.org. Bicara mengenai reprogramming program, klik reprogramming program. Oke, lanjut. Kemudian aku diskusi deep talk sama semua peserta satu kelas 30 orang. One by one? Enggak. Nah, di sini juga ada pembahasan di mana aku itu ada pendampingan untuk para peserta. Bener banget, kalau reprogramming program yang ada di website itu memang masih preview ya, masih kulit-kulitnya. Tapi kalau misalnya reprogramming program yang benar-benar masuk ke dalam sebuah kelas ya, aku biasanya bikinnya per kelas 30 orang, maka selama 1 bulan, pada saat setelah mereka di switching mentalnya, maka kita akan melakukan pendampingan tuh. Pendampingannya dalam bentuk perilaku, dalam bentuk sikap, dalam bentuk kegiatan daily activity setiap hari. Agar apa? Agar cepat terbentuk perilaku yang diharapkan. Jadi kalau kamu di kantor pengen cepat promosi jabatan, kalau kamu di kantor kamu lagi melakukan assessment center, kalau kamu mau ngelamar jabatan, maka kamu harus melakukan psikotes. Sebelum kamu melaksanakan ke arah sana, kamu bisa switching mental kamu sehingga pada saat kamu menghadapi penerimaan CPNS, kamu menghadapi untuk mau masuk taruna-taruni atau kamu masuk mana aja, itu
keterima. Ada teknik ya, pendampingan 1 bulan. Penasaran nggak? Makanya langsung ke sana. Oke, karena penasaran kan, tunggu part 2-nya ya. Aku akan lebih deep lagi, lebih dalam lagi seorang Memes Prameswari itu seperti apa. Nah, tapi sebelumnya kesimpulan hari ini apa yang bisa kita ambil, yaitu kita bisa mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah pemikiran kita. Jangan segan-segan kamu datang ke www.psikodinamika.org. Di situ banyak banget penjelasan dan kamu tinggal klik aja memilih reprogramming program untuk kamu bisa mengubah apapun yang kamu mau. Bisa lunas hutang, bisa menikah, bisa beli apapun yang kamu mau. Oke? Aku tunggu di sana ya. Jadi kamu langsung ke sana sekarang. Sekarang juga langsung klik ke www.psikodinamika.org. Demikian dari saya. Kalau ada komentar-komentar silakan dikasih pertanyaan-pertanyaan di bawah komen-komen sehingga kamu bisa mungkin mau pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas mengenai reprogramming program. Silakan dituliskan di bawah ini. Oke? Semoga kamu selalu sehat, selalu sukses, selalu berpikir positif dan tetap menjaga prokes kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alright, ngomongin tentang reprogramming program, bisa nggak sih Mbak dengan aku dan banyak juga musisi, Netizen. talent dan lainnya iya. itu, kita tuh menghilangkan rasa toksik kita dari para haters di luar sana atau yang bisa disebut cyberbullying. Bisa